Salam Kaigo. Hari ini kita akan sharing dengan masih junior saya yang satu program yaitu EPA 11. Kita akan tanya-tanya dia pengalamannya sebagai angkatan EPA 11, karena saya kan angkatan pertama di angkatan 11. Agak jauh, jadi kita langsung tanya ke orangnya, semacam berbagi pengalaman lah, sharing supaya yang mau kerja perawat di panti jompo di Jepang ada bekal untuk sharing. Ya, kenalkan nama saya Siti Rofia, biasanya dipanggil ya kalau di tempat kerja karena susah ya, jadi Siti, tapi biasanya dari kecil sampai sekarang tuh dipanggilnya Iop. Terus mungkin di sini mau aku EPA 11. Mungkin di sini mau ngejelasin aja kali ya proses mengikuti EPA, karena dari EPA 1 sampai EPA sekarang mungkin prosesnya beda, karena kan kalau kayak EPA 1 dia kan masih untuk permulaan, jadi kayak peraturan atau tes-tes juga gitu beda. Nah, pas di angkatan 11 itu ya gitu, kita daftar lewat web, terus habis itu verifikasi dokumen ke provinsi masing-masing, terus kita ada tes juga, tes keperawatan, karena kita fokusnya ke Kaigo. Jadi pas tes itu perawatannya itu gerontik, itu perawatan lansia. Terus setelah itu ya ada matching, kita ada wawancara dan sebagainya. Terus setelah itu kalau dinyatakan lulus, kita belajar di Jakarta selama 6 bulan. Setelah itu kita masih belajar bahasa juga di Jepang 6 bulan, baru kita ke tempat kerja. Seperti itu sih. Yaitu penjelasan singkat setelah prosesnya sampai ke Jepang. Sekarang di Jepang kerjanya sudah berapa lama? Sekarang sudah menginjak 3 tahun. Sudah 3 tahunnya. Gimana pengalamannya sebagai angkatan ke-11? Kamu kan ada senior-seniornya, bisa bertanya. Menurut Siti pribadi, gimana pengalamannya kerja perawat lansia? Kerja perawat lansia itu ya kalau dilihat dari materi sama ya kehidupan nyata lah gitu, sepertinya kayak enak di kehidupan nyata, apalagi di Jepang. Mungkin kayak dari segi pengetahuan kali ya, itu sangat bermanfaat banget. Terus apalagi kita juga di sini tuh selain bekerja kita juga belajar juga. Jadi untuk gimana bekerja atau ya kalau bekerjanya mungkin taiheng, susah gitu. Tapi kan namanya bekerja pasti ada taihengnya, ada enggaknya, ya gitulah. Ini supaya lebih signifikan lagi pembicaraan kita, bagaimana perasaan Siti baru pertama masuk tempat kerja, terus 2 tahun itu, terus ini kan sudah mau 3 tahun, berarti kan sudah banyak pengalamannya. Waktu pertama masuk, apa Siti kaget atau gimana? Coba pendapatnya gimana? Pertama karena belum terbiasa, karena satu, kita di sini bekerja dengan orang Jepang, beda dengan orang Indonesia, maksudnya tidak dengan sesama orang Indonesia. Kita belajar dengan orang-orang beda negara itu, jadi belum terbiasa. Itu yang paling pertama. Terus ya mungkin kayak kebiasaan orang Indonesia, kayak suka telat gitu-gitu. Timing manajemennya belum bisa menyamai dengan orang-orang Indonesia, orang-orang Jepang. Terus ya paling kendala yang paling utama tuh bahasa, apalagi tentang Kaigo itu sih. Terus setelah 2 tahun dan sampai sekarang itu ya semakin nambah tahun itu jadi tahu. Terus gimana juga cara kita kaiwa atau percakapan ke lansia, ke sesama teman kerja, itu kita jadi tahu sih. Maksudnya terus jadi paham juga lah lingkungan di tempat kerja kita. Kalau awal-awal tuh bener-bener yang nggak tahu harus gimana,
Terus kalau mau ngelakuin sesuatu tuh kayak ngerasanya tuh kayaknya salah deh, kayaknya salah. Jadi tuh kita ini apa ya? Pokoknya lebih ke karena kerja sama orang Jepang aja, jadi kita ngerasanya aduh takut salah, jadi diem gitu bedanya. Oh iya. Jadi kalau dalam pekerjaan mungkin agak masih grogi, tapi maksudnya kan kebanyakan seperti yang baru datang ke Jepang itu mereka itu kaget karena kerjaannya, oh kok begini, apa sih nggak ada penyesalan atau gimana gitu, supaya nanti yang mau ke sini kerja perawat lansia dia oh nggak kaget lagi melihat pengalaman Siti gimana. Kalau dibilang kaget atau nggak kaget, kaget, tapi karena kan sebelumnya juga kita diajarin tentang kaigo. Tapi diajarin juga nggak yang sedetail pas kita kerja. Jadi cuma ada gambaran, oh nanti kamu ada shokuji kaijo, ada haisetsu kaijo. Itu kita tuh gambaran kayak haisetsu kaijo, oh ya udah di toire doang. Atau gimana? Ternyata kan ada yang patokokang juga, ada yang ini, ada yang itu sih. Maksudnya tuh kayak kagetnya tuh lebih ke ya satu karena Epa kan dia kanggo perawat. Kagetnya tuh ketika di sini dia paling cuma bisa ngasih obat, ngukur TTV, itu doang. Untuk yang bidang perawatnya, selebihnya tuh kita nggak bisa. Itu sih kalau kaget dalam dari kita kuliah ke kerja gitu sih. Ini pertanyaan terakhir sih. Ini kan Siti kan sudah banyak senior-seniornya di atasnya. Apakah sangat membantu kalau umpamanya di suatu fasilitas itu ada seniornya, atau lebih bagus yang mana menurut Siti? Ya pasti lebih enak ada senior karena jujur aku aja sekarang udah yang 3 tahun, terus ada lagi kohai nanya ke aku aja yang udah 3 tahun tuh kadang masih nggak tahu gitu. Jadi sangat bersyukur gitu tuh kalau ada apa namanya senpai di tempat kerja itu. Makanya kalau misalkan nyari tempat kerja itu mending ya nyari yang udah ada senpai atau udah ada orang Indonesianya di situ, biar kita bisa nanya-nanya sih. Karena kayak aku yang udah 3 tahun aja tuh belum tentu nguasain banget yang apa yang ada di tempat kerja itu gitu. Oke, terima kasih ya Hai. berbagi pengalamannya Bye-bye. sebagai IPA 11. Oke. Terima kasih, itulah hasil wawancara saya dengan EPA 11. Semoga bermanfaat untuk yang mau kerja perawat lansia di panti jompo di Jepang. Salam Omutsu.